imun, tidak boleh. Boleh ilgha kalau dzonantu ini misalnya di tengah Zaidun donantu qaimun, atau di akhir Zaidun qaimun donantu. Itu madzhab Basrah. Kalau ternyata ada di kalam Arab zona di awal kok ilgha, itu harus ditakdirkan adanya lam ibtida atau dhamir sya'an. Di situ Ibnu Aqil mengatakan wa dzahabal kufiyuna wa tabi'ahum Abu Bakrin Az-Zabidi wa ghairuhu ila jawazi ilgha'il mutaqaddim. Ulama Kufah berpendapat dan mengikuti mereka Abu Bakar Az-Zabidi dan selainnya kepada pendapat bolehnya ilgha fiil yang ada di awal, ya, walaupun di awal boleh ilgha, itu mazhab Kufah. Fala yahtajuna ila ta'wilil baitaini, sehingga mereka tidak memerlukan untuk mentakwil dua bait tersebut, ya, dua bait yang disebutkan sebelumnya. Wa inna ma qala al-musannifu wa jawizil ilgha'a liyunabbiha ala anna al-ilgha'a laisa bilazim bal huwa jaiz, ya. Penulis mengatakan bolehkanlah ilgha untuk memberikan peringatan, ya, memberikan perhatian bahwa ilgha itu tidak wajib, boleh saja, ya, boleh walaupun di akhir beramalan, ya boleh, ya. Fa haitsu jazal ilgha'u jazal i'malu kama taqaddama, ya. Maka ketika boleh ilgha, boleh pula diamalkan, ya, dijadikan beramalan sebagaimana yang lalu. Wa hadza bi khilafi ta'liq fa innahu lazimun, ya. Iqra Mas Frendi. Wa hadza bi khilafi ta'liq. Wa hadza bi khilafi ta'liqi fa innahu lazimun. Wa hadza qala wal tuzimat ta'liqu fa yajibu ta'liqu ila idza waqa'a ba'da al-fi'li ma an-nafiyah. Ma nafiyatu, ya betul. Ma adalah fa'il untuk waqa'a, ya. Nah, diartikan dulu. Dan ini berbeda. Ya, berbeda. Berbeda dengan ta'liq, maka sungguhnya ia adalah lazim. Ya, yakni ilgha hukumnya berbeda dengan ta'liq. Ilgha itu boleh, ta'liq itu lazim, harus, ya, kalau ada sebabnya. Nah, terus. Dan oleh karena ini Musannif mengatakan dan dilazimkan ta'liq, ya, diharuskan ta'liq, maka wajib ta'liq apabila terletak setelah fi'il itu adalah manafiyah. 6. Nahwu donantu ma zaitun qaimun. Contoh, aku menyangka tidaklah Zaid itu berdiri. Ye. Jadi sebab-sebab ta'liq itu adalah lafat-lafat yang dia memiliki hak di awal, ya. Itu sebab ta'liq. Ada lafat-lafat yang dia punya hak untuk di awal. Sini ada 4 macam yang paling masyhur. Sebab ta'liq pertama an-nafi, ya. Yang kedua lamul ibtida, yang ketiga al-qasam, dan yang keempat adalah al-istifham. Nafi itu misalnya ma, la, in, lamul ibtida, lam, ya. Qasam adalah sumpah yang ada makna sumpah. Istifham adalah kata tanya, mungkin isim, mungkin huruf, ya. Semuanya ini menghalangi amalan atau menjadikannya ta'liq. 6. Jadi beliau menyebutkan sebagaimana dalam baitnya,
4 yang utama itu. Nah, lanjut Mas. Au in nafiyatu Nafiah juga. Nahu alimtu in zaitun qaimun. Atau in nafiyah, contoh, aku mengetahui Zaid itu tidak berdiri. Terus wa masalu lahu biqaulihi ta'ala wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Wa qala ba'duhum laisa hadha min babi ta'aliki fi syai'in lianna syarta ta'aliki annahu idza khudifal mu'alliku tasallatal amilu ala ma ba'dahu fansibu maf'ulaini. Tiga. Nahwu donantu ma zaitun qaimun. Terus falau khudifat ma lakulta donantu zaidan qaiman. Wal ayatul karimatu la yata'atta fiha dalika li'annaka betul. Li'annaka law hadaftal mu'allika wa huwa in lam yatasallat tadunnuna ala labithum. It la yuqalu wa tadunnuna illa bithum. Tadunnuna labistum. Hakada za'ama hadal qailu. Terus wala'allahu mukhalifun lima huwa kal mujma'i alaihi min annahu la yushtaratu fil ta'aliki hadha syartu alladhi zakarahu. Terus Watamsilun nahwiyina li ta'aliki bil ayatil karimati wa shibha yashadu lidzalika. Naam, artinya Mas. Dan mereka membuat contoh dari kata wa masalu Nah, dengan firman Allah Ta'ala, dan kalian menyangka tidaklah kalian tinggal kecuali sedikit. Dan berkata sebagian mereka, ini bukanlah termasuk bab ta'lik sedikit pun. Karena syarat ta'lik biasanya ia apabila dihapus mu'aliknya, amil itu mendominasi. Tasalato apa ya Mas ya? Berpengaruh gitu aja. Berpengaruh atas apa yang setelahnya, lalu menasabkan dua maf'ul. Itu menurut yang mengingkari contoh dengan ayat ini ya. Wa tadzunnuna illa bistum illa qalila. Para ahli nahwu mencontohkan ini juga termasuk taklik. Karena in sebagaimana ma nafiyah itu juga menjadikan taklik. Sebagian mengingkari dengan alasan apa? Lanjut Mas. Donantu ma zaitun qaimun. Aku menyangka dialah Zaid itu berdiri, maka seandainya engkau menghapus dihapus ma, engkau menghapus ma, sungguh engkau mengatakan donantu Zaidan qaiman. Ini bagi yang mengingkari kalau ta'lik itu, kalau mu'aliknya ini menjadikan itu tidak beramalan, kalau dihapus maka fiilnya akan beramalan kepada yang setelahnya, sehingga contoh dengan ayat ini kurang sesuai Demikian anggapan mereka. Tetapi Ibnu Aqil menguatkan pendapat jumhur bahwa itu juga bisa contoh, tidak ada syarat untuk itu. Terus. Dan ayat yang mulia ini tidaklah berakhir. Saya mana tadi? La yata'atta. Wal ayatul karimah. Wala yata'atta. Wal ayatul karimatu la yata'atta, tidak memungkinkan. Tidak menginginkan dalamnya hal itu, karena sungguhnya engkau seandainya menghapus mu'aliknya yaitu in tidaklah ia berpengaruh, tidaklah tadunu itu berpengaruh kepada labithum, karena tidak dikatakan watadununa labithum. Demikianlah menyangka
bagian yang demikianlah mengatakan menyangka ini. orang yang menyangka ini, Ya, yang mengatakan berkata ini. Ya. Dan barangkali ia menyelisihi pada apa yang Seperti telah disepakati. seperti yang telah disepakati atasnya, bahwasanya tidak disyaratkan di dalam ta'liq ini, di dalam ta'liq syarat ini yang disebutkan. Yang disebutkannya. Ya. Dan pemberian contoh, apa? Penyebutan contoh atau dan penyebutan contoh para ahli nahwu untuk ta'liq dengan ayat yang mulia ini. Dan yang serupanya menjadi bukti untuk hal itu. Ya, menjadi bukti untuk bahwasannya tidak disyaratkan pada ta'liq harus ketentuan tadi, yaitu kalau mu'aliknya dihilangkan nanti fiilnya berpengaruh, yaitu tidak disyaratkan. Intinya ini adalah istidrat saja ya, pendapat jumhur mengatakan in ya. Kalau in termasuk mu'alik sepakat ya, tapi contoh dengan ayat inilah yang diperselisihkan. Oke. Gantian Mas Alvin. Ini masih nafi ya. Hah? Illa bistum illa qalila. Enggak, bukan itu. Mas, seandainya innya dihilangkan itu kan tadununa enggak berpengaruh. Itu maksudnya ya. Ya. Jadi yang diingkari itu seandainya innya dihilangkan, tadununnya enggak berpengaruh kepada labistum. Ya. Yaitu alasan yang mengingkari. Tapi yang mengingkari bukan mengingkari innya ya, mengingkari contoh saja ya, mengingkari contoh dengan ayat ini. Oke, tapi intinya in termasuk mu'alik, yakni nafiyah. Nafiyah berikutnya la. Nah, wa kadzalika yu'allaqul fi'lu idza waqa'a ba'dahu la an-nafiyatu nahwu dzanantu la zaidun qa'imun wa la amrun. Nggih, dari yang dulu. Demikian pula fi'il itu dita'liq apabila terletak setelahnya la nafiyah. Contohnya dzanantu la zaidun qa'imun wa la amrun. Aku menyangka tidaklah Zaid itu berdiri, tidak pula Amr. Ya, itu kelompok yang pertama, yaitu nafi ya. Yang kedua lamul ibtida. Yes. Lamul ibtidai nahwu dzanantu la zaidun qa'imun. Atau lam ibtida. Contohnya dzanantu la zaidun qa'imun. Aku menyangka sesungguhnya Zaid itu berdiri. Nah, ketiga lamul qasami nahwu alimtu la yaqumanna Zaidun. Walam ya'uddaha ahadun minan nahwiyina minal mu'alliqati. Atau lamul qasam. Contohnya alimtu la yaqumanna Zaidun. Aku mengetahui sungguh aku bersumpah sungguh. Aku mengetahui sungguh akan berdiri. Zaid itu akan berdiri. Ya, sungguh Zaid itu benar-benar akan berdiri. Dan ini walaupun tidak ada kata sumpah, tapi sudah mengandung makna sumpah ya. Ya, terus. Dan tidak ada satupun dari kalangan ahli nahwu yang menganggapnya sebagai termasuk mu'alik. Ya, meskipun begitu Ibnu Aqil tidak mengomentari pendapat Ibnu Malik ya. Terus. Awil istifhamu walahu suwarun salasun walahu suwarun salasun. Yeah. Atau istifham dan ia punya 3 bentuk. Al-ula an yakuna ahadul maf'ulaini isma istifhamin nahwu alimtu ayyuhum abuka. Yang pertama, salah satu dari 2 maf'ul itu merupakan isim istifham. Contohnya alimtu ayyuhum abuka. Aku tahu siapa di antara mereka merupakan ayahmu. Asaniyatu an yakuna mudhafan ila ismi istifhamin nahwu alimtu gulamu ayyihim abuka. Yang kedua, ia mudhaf pada isim istifham, contohnya alimtu gulamu ayyihim abuka. Aku mengetahui budak siapakah di antara mereka ayahmu. Iya. Asal isadu anta dikula alaihi adatul istifhami nahwu alimtu azaidun indaka am amrun wa alimtu hal zaidun qaimun am amrun. Iya. Yang ketiga
masuk kepadanya alat istifham. Contohnya, alimtu azaidun indaka am amrun. Aku mengetahui apakah Zaid yang ada di sisimu ataukah Amr. Sampai di sini ada gambaran ya permasalahan ta'liq dan ilgha. Ya, ini berkaitan khusus dengan dhanna wa akhawatuha yang merupakan af'alul qulub selain hab dan ta'alam ya. Saya ulangi. Jadi tidak semua pada dhanna wa akhawatuha, tidak ya. Ta'liq dan ilgha tidak pada semua dhanna wa akhawatuha. Tapi khusus pada yang af'alul qulub ya, dhanna akhawatuha yang af'alul qulub dan selain yang jamid, artinya yang mutasarrif, selain hab dan ta'alam. Hab dan ta'alam tidak termasuk. Berikutnya al-baitu. Contohnya kurang satu. Hah? Contohnya belum saya baca satu. Sudah selesai? Kurang satu. Alim tuh sudah tuh? Alim tuh belum. Alim tuh hal Zaidun qaimun am amrun. Oh belum ya. Aku mengetahui apakah Zaid yang berdiri ataukah Amr. Ya, nah. Paham ya? Tentang apa? Ta'liq dan ilgha. Ilgha tidak beramalan karena lemahnya. Lemahnya kenapa? Karena posisinya di tengah atau di akhir. Zaidun qaimun donantu misalnya. Kalau dari sisi makna balaghah tentu beda-beda ya. Dona di awal, di tengah, di akhir ya. Kalau ta'liq dia beramalan secara makna tapi tidak beramalan secara lafadz. Kenapa? Karena ada penghalang ya, ada penghalang. Penghalangnya itu adalah huruf-huruf begitulah ya, katakanlah ya. Bukan huruf-huruf, adat-adat, tidak mesti huruf maupun isim yang haknya itu ada di depan. Paling utamanya adalah 4 itu ya, yaitu nafi, kemudian lam ibtida, kemudian lam qasam dan juga istifham ya. Karena tidak boleh yang sebelumnya beramalan kepada yang setelahnya. Jadi sebelum istifham tidak boleh beramalan kepada yang setelah istifham. Yang sebelum lam ibtida tidak boleh beramalan kepada yang setelah lam ibtida. Contohnya agamanya ini ya, ini ya. Donantu la zaidun, la zaidun qaimun. Ini lam ibtida, tidak boleh yang sebelum lam ibtida itu yaitu kata donna beramalan kepada yang setelahnya. Karena ini haknya di awal. Pokoknya ditakdirkan nggak ada yang awal lagi gitu ya. Ini nggak ada yang awal lagi. Kayak dia mu'allaqah ya. Tergantung. Beramalan secara makna saja tapi nggak beramalan secara lafadz. Paham? Tentang ta'liq ya. Dan kalau ilgha lemah di tengah atau di akhir, dan itu pun hukumnya boleh kalau ilgha. Boleh beramalan, boleh tidak. Kemudian al-baitu rabi'a asyara ba'dal mi'atain. Bait 214. Li ilmi irfanin wa dhanni tuhmatin. Wa dhanni tuhmah itu ya. Li ilmi irfanin wa dhanni tuhmah ta'diyatun liwahidin multazamah. Untuk ilmin yang bermakna irfan, mengetahui, yang bermakna arafa, alima yang bermakna arafa, wa dzanna tuhmah, dan dzanna yang bermakna tuhmah. Tuhmah artinya menuduh ya, mencurigai. Ta'diyatun liwahidin, maka mutaaddi kepada satu maf'ul saja ya. Multazamah, ya, ini secara lazim. Ini untuk membedakan antara alima yang bermakna yakin dengan alima yang bermakna mengetahui, tahu ya. Begitu juga dzanna yang bermakna menganggap, prasangka kuat, dengan dzanna yang bermakna menuduh. Kalau dzanna maknanya menuduh, maf'ul bihnya cuma satu. Alima yang bermakna arafa, maf'ul bihnya cuma satu ya, maksudnya itu. Iqra Mas Alvin. Idza kanat alima bima'na arafa ta'addat ila maf'ulin wahidin wa qawlika alimtu zaidan ay araftuhu.
Iya. Jika alima itu bermakna arafa, maka ia menjadi mutaaddi kepada satu maf'ul sebagaimana ucapanmu alimtu Zaidan, aku mengenal Zaid. Ai araftuhu, aku mengenalnya. Wa minhu qauluhu ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Suratun Nahl al-ayatu ats-tsaminatu wasab'una. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Yeah. Jadi maf'ul bihi-nya satu ya. Syai'an la ta'lamuna syai'an. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fis sabti. Ya, contoh. Maf'ul bihi-nya satu. Paham ya? Di alima terkadang maf'ul bihi-nya satu, terkadang dua. Kalau bermakna arafa, mengetahui atau mengenal, maf'ul bihi-nya satu. Bermakna meyakini, maf'ul bihi-nya dua. Oke, lanjut Mas. Wa kadzalika idza kanat dhanna bi ma'na ittahama ta'addat ila maf'ulin wahidin. Aqaulika dzanantu Zaidan ai ittahamtuhu. Demikian pula apabila dhanna bermakna ittahama, menuduh, maka ia menjadi muta'addid kepada satu maf'ul sebagaimana ucapanmu dzanantu Zaidan, aku menyangka Zaid, yakni aku mencurigainya, ya, mencurigainya, dzanantu Zaidan. Terus wa minhu qauluhu ta'ala wa ma huwa 'alal ghaibi bidzanin. Surah At-Takwir al-ayatu ar-rabi'atu wal 'ishruna ai bimuttahamin. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala wa ma huwa 'alal ghaibi bidzanin, dan bukanlah ia terhadap hal yang gaib dicurigai, ya. Yani bimuttahamin. Ya, tapi enggak sesuai dengan huruf apa? Dot ya. Jadi di sana ada dua qiraah dalam ayat ini walaupun rosemnya pakai huruf dot. Dari tafsir Ibnul Jauzi beliau mengatakan bidonin qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wal Kisai wa Ruwais bidonin bidot bidok ya. Wa qara'al bakun bidot. Ibnu Katsir, Abu Amr, Al-Kisai dan Ruwais. Ruwais itu bukan qori ya, dia rawi. Rawi dari siapa? Yakub, wallahu a'lam, dari Yakub Al-Hadrami. Al-Hadrami maksudnya Al-Basrah ya, Al-Hadrami. Al-Hadrami Basrah, nam ya Basrah. Membaca yakni Ibnu Katsir, Abu Amr, Al-Kisai dan juga Ruwais membaca dengan huruf dha sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Aqil ya, walaupun itu rosemnya pakai huruf dot ya, bidonin ya. Sedangkan yang lain membaca dengan huruf do, bidonin ya, bidonin. Yang membaca dengan huruf do, huruf dot ya, huruf do, yang membaca dengan huruf do yang saudaranya to itu ya, maknanya adalah tidaklah dia dicurigai terhadap apa yang dia kabarkan dari Allah. Kalau yang dibaca dengan huruf dot yang saudaranya shad sebagaimana yang ini ya, pada yang qiraah kita baca ya, maka maknanya bakhil ya, makna di sini bakhil. Kalau pakai huruf apa? Dot itu maknanya bakhil, donin. Kalau pakai huruf do maknanya dicurigai. Maknanya bakhil, yakni tidaklah Rasulullah SAW itu bakhil kepada kalian untuk mengabarkan yang gaib, yang bermanfaat bagi kalian. Yeah. Nah, faham ini bait 214 ya, yakni alima dan dzanna mutaaddi kepada satu maf'ul bih. Kalau alima bimakna arafa dan dzanna bimakna ittahama. 6. Berikutnya masih berkaitan dengan fi'il ini, bait al-khamisah asyara ba'dal mi'atain wali ra'a ar-ru'ya inmi ma li alima taliba maf'ulaini min qablu intama. Dan untuk ra'a ru'ya maksudnya ra'a yang bermakna melihat di dalam mimpi. Ru'ya itu masdar biasa digunakan untuk mimpi walaupun tidak khusus. Ru'ya fil manam.
Kalau ru'yah dengan mata ya. Kalau ro'yu pendapat ya, beda-beda ya. Soalnya ro'a. Untuk ro'a yang ru'ya yakni yang mimpi, inmi mali alima ya. Nisbatkanlah apa yang dinisbatkan untuk alima. Apa itu? Toliba maf'ulaini. Dia mengharuskan dua maf'ul. Min qablu intama, yakni alima min qablu, alima yang sebelumnya, intama yang dinisbatkan. Nah, jadi kalau ro'a itu maksudnya melihat dalam mimpi, maf'ul bihnya juga dua, ya, maf'ulnya juga dua. Oke, untuk sebelumnya tadi ada kata ta'addad. Ta'addad itu mu'annas ya, taknya tak ta'nis. Asalnya adalah ta'adda. Karena ada tak ta'nis, yaknya ini hilang, jadi ta'addad ya, muta'addi. Gantian, Ustaz Talha, Iqra. Idza kana ro'a. Idza kanat ra'a khulmiyah Khulmiyatan ya. Khulmiyatan ay li ru'ya fil manami ta'addat ila maf'ulaini kama ta'adda ilaihima kama tata'adda ilaihima alima al-madhkura min qablu. Naam. Wa ila hadha asyara biqaulihi wali ra'a ru'ya inmi ay unsub li ra'yi allati masdaruha li ra'a fi'il madhi ya, li ra'a unsub li ra'a allati masdaruha ar-ru'ya ma nusiba li ilmin muta'addiyah ila li alima al-muta'addiyah ila isnaini. Naam, diartikan dulu. Apabila ra'a dalam khulmiyah ya, dalam yakni mimpi, yaitu melihat di dalam mimpi, dalam tidur ya. Maka membutuhkan dua maf'ul ya. Sebagaimana membutuhkan dari keduanya alima yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi muta'addi kepada dua maf'ul. Kalau ra'a maksudnya melihat dalam mimpi. Nah, terus dan oleh karena itu kepada inilah diisyaratkan dengan perkataannya wali ro'a ru'ya inmi, dan terhadap untuk ro'a ru'ya maka nisbatkanlah. Maksudnya nisbatkanlah untuk ro'a ini yang masdarnya ar-ru'ya. Apa yang telah dinisbatkan kepada alima yang muta'addi kepada dua maf'ul. Nah, lanjut. Fa'abara an khulmiyati bima dzakara li anna ru'ya wa in kanat taqa'u masdaran li ghairi ra'a khulmiyah fal mashhuru kaunuha masdaran laha. Nah, tertian dulu. Dan diibaratkan dari khulmiyah dengan apa yang telah disebutkan, karena ru'ya sekalipun terdapat terjadi masdar untuk selain ro'a khulmiyah, maka yang masyhur kondisinya adalah masdar sebagai masdar untuknya. Ya, ini jadi sebenarnya gini ya. Kalau mengatakan ru'ya itu mengandung lebih dari satu kemungkinan. Mungkin ru'ya melihat dalam mimpi, mungkin ru'ya juga melihat dengan basor. Tapi yang masyhur kalau disebut ru'ya itu melihat dalam mimpi. Kalau disebut ru'yah yang masyhur dengan apa? Mata. Ya. Makanya di sini Ibnu Malik Abbaro mengungkapkan ro'a khulmiyah. Ya. Walaupun kata ru'ya sendiri ya bisa saja itu terletak atau terjadi sebagai masdar untuk selain ro'a mimpi ya. Bisa jadi ya, tapi yang masyhur ru'ya itu adalah sebagai masdar untuk ru'ya itu adalah masdar untuk ro'a yang dalam mimpi. Paham ya itu maksudnya. Nah, lanjut Ustaz. Wa misalu istimali ro'a khulmiyati muta'addiyah tan ya.
muta'addiyatan ila isnaini qauluhu ta'ala inni arani a'siru khamra. Fal ya'u maf'ulun awal wa a'siru khamra jumlatan fi mawdi'il maf'uli tsani. Jumlatun fi mawdi'il maf'uli tsani. Nah, artian dulu. Dan contoh dari penggunaan ro'a mimpi yang membutuhkan dua maf'ul sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku bermimpi membawa diriku, aku melihat diriku memeras anggur. Memeras khamr. Memeras khamr ya nggak mungkin ya, khamr kok diperas ya, anggur maksudnya, anggur jadi khamr. Ini penggunaan ro'a dalam mimpi. Aku melihat diriku memeras khamr, memeras anggur. Nah, terus maka ya sebagai maf'ul pertama dan aksiru khamra jumlah yang terletak sebagai maf'ul yang kedua. Nah. Lanjut Ustaz. Kadzalika qauluhu Abu Khanshin yu'arrikuni wa talqun wa ammarun wa awinatan usala. Terus arahum rufqati hatta idza ma tajafa fil madin idza ma tajafa lailu wan khazala inkhizalan idza ana kalladhi yajri liwirdin ila alin falam yudrik bilalan. Abu Hansin itu nama orang ya, temennya. Abu Hansin yu'arrikuni itu membuatku nggak bisa tidur. Wa tolkun nama orang juga. Wa amarun dan amar nama orang. Awinatan itu berkali-kali ya. Jadi mereka ini nggak bisa membuatku tidur berkali-kali. Usalan juga nama orang, asalnya adalah usalatu. Jadi usala. Jadi Abu Hansin, Tolok, Amar, Usala, buatku nggak bisa tidur berkali-kali karena sedih memikirkan mereka, ingat mereka ya. Mereka teman-temannya sudah tiada gitu. Arohum rufqati, aku melihat mereka itu bersamaku ya. Yani aku melihat ini dalam mimpi. Aku melihat mereka itu bersamaku. Hatta idza ma tajafal lailu, sampai apabila malam itu telah lewat ya. Tajafa ini menjauh. Wan khazala inkhizalan, dan menjadi jelas itu ya. Artinya sudah bangun, sudah hilang malam, sudah tidak tidur lagi. Idza ana kalladhi yajri liwirdin ila alin, tiba-tiba aku itu seperti orang yang berlari liwirdin untuk menuju kepada fata morgana. Alin yakni fata morgana. Falam yudrik balalan, maka dia pun yakni orang tersebut tidak mendapatkan balalan, sesuatu yang basah sedikit pun ya, apalagi air enggak ada. Ini itu fata morgana. Itu kurang lebih maknanya ya. Jadi ini karena mikir ke temannya yang dia cintai nggak bisa tidur, melihat dalam mimpinya seakan-akan mereka masih bersamaku ya. Arohum rufqati, syahidnya di sini. Arohum, hum maf'ul bi pertama, rufqati maf'ul bi kedua ya. Aku melihat mereka itu bersamaku. Rufqah yakni rombongan itu masih bersamaku. Sampai apabila malam telah habis dan sudah jelas, maka aku seperti orang yang berlari untuk menuju kepada fata morgana. Lalu dia tidak mendapati suatu yang basah sedikit pun. Lanjut Ustaz. Falha'u wal mimu fi arahum al maf'ulu awal wa rufqati huwa maf'ulu tsani. Adapun mim di dalam arahum maka dia menjadi maf'ul yang pertama dan rufqati dia menjadi maf'ul yang kedua. Ya, ini ru'ya mimpi membutuhkan dua maf'ulun bihi. Selanjutnya tentang masalah yang lain masih pada dzonna wa akhawatuha. Al-baitu sadisa asaro
ba'dal mi'ataini. Wala tujiz huna bila dalilin. Suku atau maf'ulaini au maf'ulin ya. Dan jangan engkau bolehkan ya di sini, ya ini tidak boleh di sini bila dalilin, tanpa dalil, yakni tanpa petunjuk. Suku atau maf'ulaini, hilangnya dua maf'ul atau tidak disebutkannya dua maf'ul, au maf'ulin atau satu maf'ul ya, satu maf'ul. Jadi kalau enggak ada petunjuk enggak boleh dihilangkan maf'ulnya, baik satu atau dua, khusus pada bab ini ya. Oke, lanjut Ustaz. La yajuzu. La yajuzu fi hadzal babi suqutul maf'ulaini wala suqutu ahdihima illa idza dalla dalilun ala dzalika. Famithalu hadful maf'ulaini lidalalati an yuqala hal dhananta zaidan qa'iman fataqulu dhananta at-taqdiru dhanantu fataqulu dhanantu at-taqdiru dhanantu zaidan qa'iman fakhudifta al-maf'ulaini lidalalati ma qablahuma alaihima. Naam, artinya. Dan tidak diperkenankan untuk dalam bab ini menghilangkan dua maf'ul, tidak pula satu dari keduanya, kecuali jika terdapat dalil yang jelas terhadapnya. Apabila suatu dalil menunjukkan atas hal itu. 6, terus. Contohnya adalah dihilangkannya dua maf'ulain untuk menjelaskan karena adanya dalil yaitu dikatakan hal donanta zaidan qa'iman. Apakah engkau mengira Zaid berdiri? Maka engkau berkata donantu, aku mengira. Ya, itu tidak disebutkan lanjutannya, tapi sudah ada petunjuknya ya, dan takdirnya. Aku mengira donantu zaidan qa'iman, aku mengira Zaid berdiri. Maka dihapuslah Maka engkau menghapus dua maf'ul karena adanya dalil sebelumnya di atasnya. Ya, atas keduanya. Jadi menunjukkan atas dua maf'ul itu. Jadi ada kata dilalah dan ada kata dalalah ya. Dalalah. Kalau dilalah itu dalil yang menunjukkan. Kalau dalalah itu maksud. Dalalatul alfat yakni maksud alfat ya, tujuan lafat. Dalalatul nas, tujuan nas, maksud nas. Kalau dilalah itu yang menunjukkan dalil ya. Maka di situ dikasih dobit di awal dengan kata dilalah, dalil ya, yang menunjukkan. Kalau dalalah maksudnya adalah maksud. Dalalatul alfat maksud dari lafat. Kalau dilalah itu dalil menunjukkan. Gantian Mas Bayu. Wa minhu qauluhu bi ay kitabin am bi ayati sunnatin tara hubbahum aron alayya wa tahsabu ya. Di sini kata taro dan tahsabu dua-duanya termasuk saudaranya zona ya. Wa minhu qaulu, di antaranya perkataan penyair bi ayyi kitabin am bi ayyi sunnatin ya, dengan ayat dari Al-Qur'an yang mana ya, dengan Al-Qur'an yang mana, dengan kitab yang mana atau bagian kitab yang mana, atau dengan sunnah yang mana kamu menganggap kecintaan kepada mereka adalah aib bagiku atau celaan bagiku. Wa tahsabu, dan kamu menganggap ya, yakni kamu menganggap kecintaan kepada mereka aib bagiku. Jadi di sini setelah kata tahsabu kan saudaranya dona, paham ya? Hasiba yahsabu saudaranya dona, sebagaimana yang lalu. Butuh dua maf'ul. Dan di sini enggak disebutkan, dihapus. Adanya dalilnya adalah yang sebelumnya, yaitu taro hubbahum aron alayya. Kamu menganggap atau kamu meyakini mencintai mereka itu adalah aib bagiku. Wa tahsabu, dan engkau menganggap apa? Mencintai mereka aib bagiku ya. Faham Mas? Dihapus, tidak ada maf'ulnya karena sudah ada dalil yang menunjukkan itu.
Ini berkaitan dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyair itu karena mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengingkari, dia menyebutkan dengan syair ini, dengan ayat yang mana atau dengan sunnah yang mana kamu menganggap aku mencintai mereka kok malah tercela gitu ya. Lanjut. Ai watah sabu hubbahum aron alayya ya hubbahum aron alayya fal maf'ulaini wa huma fahadzafal maf'ulaini wa huma hubbahum wa aron alayya li dilalati ma qablahuma alaihima ya, diartikan Mas. Yaitu dan kau mengira mencintai mereka aib bagiku ya, atau celaan bagiku. Terus lalu maka dia menghapus dua maf'ul. Ya, dia yakni penyair ini menghapus dua maf'ul. Dan keduanya itu adalah khubahum dan aron. Ya, khubah maf'ul bih pertama, aron maf'ul bih kedua. Dihapus maksudnya dihapus setelah taksabu ya. Kalau setelah taro ya ada, itu jadi dalilnya. Nah, terus karena dalil yang sebelum keduanya, yakni sebelum dua maf'ul itu. Atas keduanya. yakni atas kedua maf'ul itu. Itu contoh dihapus dua maf'ul. Lanjut. Wa misalu hadfi ahadihima li dilalati ayyuqala hal dzunanta ahadan qa'iman fataqulu dzunantu zaidan ya, jawab saya dzunantu zaidan dzunantu zaidan qa'iman sebentar fatahdafu hadafa yakhzifu fatahdzifu tsani sania dilalati alaihi. Diartikan dulu. Dan contoh menghapus salah satu dari keduanya untuk menunjukkan li taklil karena menunjukkan karena adanya dalil yaitu dikatakan apakah engkau mengira seseorang berdiri maka engkau mengatakan aku mengira Zaid, yakni dihapus satu ya kan. Dzonantu asalnya maf'ul bihnya harus dua, cuma disebutkan satunya dihapus. Boleh karena adanya dalil. Kalau nggak adanya dalil nggak boleh ya. Terus yaitu aku mengira Zaid berdiri ya, kok imannya nggak disebutkan. Maka engkau menghapus yang kedua karena dalil atasnya ya, karena adanya dalil atasnya. Terus wa minhu qauluhu walaqad nazalti walaqad nazalti fala tadunni rohu wa minni bi manzilatil muhibbil mukrami. Ini ada semisal takkid gitu ya. Takkid artinya takdim wa takhir. Ada semisal takdim wa takhir. Secara asal mudahnya supaya gampang dipahami itu urutannya begini. Walaqad nazalti minni bimanzilatil muhabbi ya. Muhabbi al-mukrami. Al-muhabbi isim maf'ul, begitu juga al-mukrami. Lanjutannya langsung fala tadunni. Fala tadunni. Secara asal begitu. Walaqad nazalti minni
bimanzilatil muhabbil mukrami, ya. Sungguh kamu telah mendapatkan posisi begitu ya. Padaku atau di hatiku engkau telah mendapatkan posisi padaku pada posisi orang yang dicintai dan dimuliakan. Paham? Fala tadzunni, maka janganlah engkau mengira, ya. Ada ghairahu. Oh iya, fala tadzunni ghairahu. Fala tadzunni ghairahu. Fala tadzunni ghairahu. Ya. Fala tadzunni ghairahu diletakkan di sini, ya, diletakkan di sini. Ini kalau dipahami secara urut nanti keliru, ya. Keliru, yakni fala tadzunni ghairahu minni bimangzilatil muhabbi al mukrami. Bukan itu maksudnya, ya. Maksudnya ini tadzunni maf'ul bihnya yang kedua dihapus. Tapi kalau diletakkan di sini dibaca secara urut, secara dzahir, maf'ul bihnya enggak dihapus, ya, ada semua. Fala tadzunni ghairahu minni bimanzilatil muhabbi al mukrami, seperti itu. Tapi enggak, maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah ini. Sungguh engkau telah mendapatkan posisi padaku pada posisi orang yang dicintai dan dimuliakan. Fala tadzunni ghairahu, ya. Maka janganlah engkau mengira selainnya, ya. Selainnya apa? Maf'ul bihnya dihapus yang satu. Lanjut Mas. Ai fala tadzunni ghairahu waqi'an. Fa ghairahu huwal maf'ulul awwalu lu wa waqi'an huwal maf'ulul tsani. Diartikan dulu. Yaitu maka janganlah engkau mengira selainnya terjadi. Ya, janganlah engkau mengira selainnya itu terjadi. Ini selain posisi itu ada. Terus maka ghairahu dia maf'ul pertama, dan waqi'an dia maf'ul kedua. Terus wa hadzal ladzi dzakarahul musannifu huwal sahihu min madzahibi min madzahibin nahwiyina fa illam yadulla dalilun alal hadfi lam yajuz la fihima wala fi ahadihima fala taqulu dzunantu wala dzunantu zaidan wala dzunantu qa'iman turidu dzunantu zaidan qa'iman. Dan ini yang disebutkan oleh penulis dialah yang benar dari pendapat ahli nahwu. Maka jika tidak ada dalil yang menunjukkan atas dihapuskannya tidak boleh. Ini maka tidak boleh. Tidak pada keduanya, yakni tidak dua maf'ul bih, dan tidak pula salah satunya. Tidak pula salah satu maf'ul bih enggak boleh, dua-duanya apalagi enggak boleh kalau enggak ada dalil. Terus maka kau tidak mengatakan donantu dan tidak pula donantu zaidan dan tidak pula donantu qa'iman. Engkau memaksudkan donantu zaidan qa'iman. Ini tidak boleh dihapus maf'ul kalau enggak ada petunjuknya, ya. Kalau untuk fiil-fiil yang lain mungkin saja dihapus maf'ul kalau enggak ada faedahnya, ya. Kalau enggak ada faedahnya bisa dihapus maf'ul. Kalau ini enggak mungkin, ya. Nah, kemudian masalah yang lain lagi masih pada dzonna wa akhawatuha. Kali ini masalah fiil yang lain. Wa kata dzunnu ij'al taqulu in waliya mustafhaman bihi walam yanfasil bi ghairi dzarfin au ka dzarfin au amal wa in bi ba'di dzi fasalta yuhtamal. Wa ka tadzunnu, dan seperti tadzunnu yakni mutaaddi kepada dua maf'ul. Ij'al taqulu, ya, jadikanlah taqulu, yakni taqulu anggaplah atau
perlakukanlah seperti tadzunnu. yakni menasabkan apa? Dua maf'ul. Ada syaratnya, in jika waliya mustafhaman bihi. Dia waliya itu terletak langsung ya. Atau mengikuti ya. Setelah ya, jika terletak setelah mustafhaman bihi, setelah yang dijadikan untuk istifham, baik huruf maupun isim istifham. Walam yanfasil, dan tidak terpisah. Tidak terpisah apa? Antara istifham dengan takulu ya. Istifham dengan takulu. Maksud takulu di sini adalah semua domir mukhatab. Takulu, takulina, takuluna, takulani, takulna ya. Dan tidak terpisah antara istifham dengan dengan apa? Fi'il takulu. Bi ghairi dzarfin, dengan selain dzaraf. Kalau terpisahnya dengan dzaraf enggak apa-apa. Au kadzarfin, atau seperti dzaraf yaitu jar majrur. Au amal, atau makmulnya, yakni makmul dari fi'il itu. Kalau terpisahnya dengan tiga ini enggak apa-apa ya. Wa in bi ba'di dzi fasolta, dan jika dengan sebagian ini, sebagian tiga ini, fasolta engkau memisahkan, yuhtamal, maka ditolerir, dibolehkan ya. Jadi di sini kalau orang itu mengatakan misalnya takulu Zaidun qaimun, atakulu Zaidun qaimun, dengan misalnya atakulu Zaidan qaiman. Atakulu Zaidun qaimun, atakulu Zaidan qaiman. Dua-duanya boleh ya. Kalau misalnya kita mengatakan atakulu Zaidun qaimun, maksudnya apakah engkau mengatakan Zaid berdiri, yakni engkau mengatakan kata ini persis. Kata ini atau kalimat ini, jumlah ini itu disebut mahkiyah. Mahkiyah. Atau disebut juga makulul qaul. Makulul qaul, dan ini makulul qaul ini atau mahkiyah ini pada posisi nasab sebagai maf'ul bih, pada posisi nasab. Tapi i'rab apa secara zahir ya tetap rofa, karena itu hikayah, mahkiyah makulul qaul ya. Atakulu Zaidun qaimun, paham? Jadi kata Zaidun qaimun dalam kalimat atakulu Zaidun qaimun ini disebut makulul qaul atau disebut mahkiyah, yakni dikatakan sebagaimana ini, memang dia mengatakan Zaidun qaimun, persis seperti itu. Nah, tapi kalau ini atakulu Zaidan qaiman, maka mengandung kemungkinan takulu ini bimakna tadunnu, mengira. Ya, apakah engkau mengira Zaid berdiri? Ya. Dan Zaidan qaiman ini belum tentu lafadznya persis Zaidun qaimun ya, Zaidun qaiman. Bisa saja lafadz lain yang semakna dengan ini. Kalau begini posisinya nanti Zaidan maf'ul bih pertama, qaiman maf'ul bih kedua ya. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Kalau takulu ini bimakna tadzunnu ya. Kalau takulu bermakna tadzunnu. Kalau takulu bermakna ini mengatakan persis, ya harus pakai yang atas ya, Zaidun qaimun. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus diawali dengan istifham. Contohnya istifham di sini a. Syaratnya lagi fi'il mudhari'. Syaratnya lagi harus mukhatab. Takulu, takuluna, takulina ya. Syaratnya lagi tidak ada penghalang antara a ini dengan fi'il mudhari', takulu. Kecuali kalau pemisahnya itu dzaraf atau jar majrur atau amalannya. Amalannya itu bagaimana? Seperti misalnya misalnya a Zaidan takulu qaiman, misalnya gitu. Amalannya termasuk makmulnya ditaruh di sini. Tidak apa-apa, boleh. Iqra Mas juga. Al-qaulu. Al-qaulu sya'nuhu idza waqa'at ba'dahu jumlatun antuhka ya. Nahu
Qala Zaidun Amrun wa Amrun muntalikun. Enggak ada Amrun muntalikun. Wa taqulu Zaidun muntalikun. Lakinnal jumlata ba'dahu fi mawdi'i nasbin 'alal maf'uliyati. Nggih. Perkataan al-qaul. Al-qaul adalah perihal. Al-qaul perkaranya itu. Perkara itu. Al-qaul yakni qaul. Qaul perkaranya itu. Perkaranya itu jika terletak setelahnya adalah jumlah, suatu jumlah, maka ia dihikayatkan. Ya, dihikayatkan. Dihikayatkan ini disebutkan apa adanya ya. Terus contohnya qala Zaidun, telah berkata Zaidun, Amrun muntalikun. Amr bertolak, pergi. Ya, Amr bertolak. Jadi kata Amrun muntalikun itu perkataannya siapa? Zaid, ya kan? Qala Zaidun Amrun muntalikun. Ini yang dimaksud. Amrun muntalikun itulah jumlah setelah qaul. Terus dan engkau katakan Zaid pergi. Ya, Zaidun muntalikun adalah qauluka, perkataanmu. Perkataanmu yaitu Zaidun muntalikun. Akan tetapi jumlah setelahnya di dalam posisi nasab atas maf'uliyah. Ya, sebagai maf'ul. Dalam posisi nasab sebenarnya. Ataqulu Zaidun qaimun, ini adalah jumlah setelah takulu ini pada posisi nasab sebagai maf'ul, disebut maqulul qaul atau disebut mahkiyah. Misalnya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairal maliki, dan seterusnya Ahmadu Rabbillah khairal maliki, dan seterusnya sampai akhir bait itu maqulul qaul ya, sepanjang itu. Oke, terus wa yajuzu ijra'uhu mujradani wa fayansibul mubtada'a wal khabara maf'ulaini kama tansibuhuma dhanna. Dan boleh memberlakukannya ya, memberlakukannya dzan. Boleh memberlakukannya sebagaimana ketentuan zona. Dan boleh memberlakukannya sebagai ketentuan zona. Maka ia menasabkan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ul. Ya, yaitu takulu tadi. Sebagaimana engkau sebagaimana zona itu. Sebagaimana zona itu menasabkan keduanya. Paham ya? Itu qala, tapi ada syaratnya, wal masyhuru. Wal masyhuru anna lil arabi fi dzalika madhhabaini. Ahaduhuma wa huwa madhhabu ammatil arabi annahu la yujral qawlu mujral dhanni illa bi syurutin. Dzakara hal musannifu arba'atin. Arba'atan. Illa bi syurutin. Arba'atin ya, wallahu alam. Arba'atin. Betul, arba'atin. Bayallati dakraha amatun nahwiyina. Dan yang masyhur bahasanya bagi orang Arab di dalam hal itu ada dua madhab. Yang pertama adalah madhab keumuman orang Arab. Madhab keumuman orang Arab. Maksudnya dilihat dari perkataan mereka ya, bukan mereka mentakrir madhabnya begini-begini, yang nggak mungkin ya. Dilihat dari perkataan mereka. Nah, terus bahwasanya ia tidak qaul itu tidak diberlakukan. Bahwasanya qaul itu tidak diberlakukan dengan ketentuan zona. Kecuali dengan syarat-syarat yang telah penulis menyebutkannya ada 4. Ya, dengan syarat-syarat 4 yang telah disebutkan oleh penulis. Yaitu yang ia menyebutkannya secara umum. Keumuman ahli nahwu. Ya, yaitu yang telah menyebutkannya keumuman ahli nahwu, banyak ahli nahwu. Terus al-awalu an yakuna al-fi'lu mudhari'an. Yang pertama bahwasanya ia adalah fi'il mudhari. Fi'ilnya itu mudhari. Fi'ilnya itu mudhari. Terus asani an yakuna lil mukhatabi wa ilaihima asyara bi qawlihi ij'al taqulu fa inna taqulu mudhari'un wa huwa lil mukhatabi. Nah, diartikan. Yang kedua bahwasanya ia untuk mukhatab. Ya, untuk mukhatab yakni kata ganti orang kedua. Dan bagi keduanya dan kepada keduanya yakni kepada dua syarat itu. Terus mengisyaratkan dengan perkataannya ij'al taqulu, jadikanlah taqulu, maka sungguhnya kata taqulu adalah mudhari dan ia adalah mukhatab. Untuk mukhatab. Dan dia adalah untuk mukhatab.
Syartus salisu. Syartus salisu an yakuna masbukan bi istifhamin wa ilaihi asyara bi qauli in waliya mustafhaman bihi. Syarat yang ketiga bahwasanya ia didahului dengan istifham, maka dan kepadanya lah gimana Ustaz? Kepadanya lah beliau mengisyaratkan. Dan kepadanya lah beliau mengisyaratkan. Yani kepadanya ini kepada syarat ketiga ini ya. Beliau mengisyaratkan dengan perkataannya in waliya mustafhaman bihi. Jika mengikuti ya yang digunakan untuk bertanya. Yang digunakan untuk bertanya. Ya, jadi mungkin huruf istifham atau isim istifham. Terus syartur rabi'u alla yufsala bainahuma. Sebentar. Yufsala. Ya betul, yufsala. Alla yufsala bainahuma ay bainal istifhami wal fi'li bi ghairi dzarfin wala majrurin wala ma'mulil fi'li fa in fusila bi ahadihima lam yadurra wa hadha huwal muradu bi qawlihi wa lam yanfasil bi ghairi dzarfin ila akhirih. Syarat yang keempat bahwasanya ia tidak disambung bahwasanya ia tidak dipisah antara keduanya, antara istifham dan antara fi'il, yaitu antara istifham dan fi'il dengan selain dzaraf dan tidak pula majrur dan tidak pula ma'mul fi'il. Ma'mulnya fi'il ya. Ma'mulnya fi'il. Maka jika dia dipisah dengan salah satunya tidak mengapa. Dan ini dimaksud dengan perkataannya walam yafsil bi ghairi dzarfin walam yanfasil bi ghairi dzarfin ila akhiri, dan tidak dipisah dengan selain dzaraf hingga akhir. Gantian Mas. Mas Andika. Wa misalu ma tama'at fihi syuruti qaulaka ataqulu fihi syurutu qaulaka ataqulu qauluka. Wa misalu ma qauluka, betul. Qauluka khobar, misalu mubtada, syurutu fa'il untuk ijtama'at. Qauluka ataqulu amran muntaliqan. Wa amran maf'ulun awalun ya. Wa muntaliqan maf'ulun sanin ya. Maka contoh yang terkumpul padanya di dalamnya, yang terkumpul padanya syarat-syarat adalah kau mengatakan ataqulu amran muntaliqan. Apakah engkau mengatakan pergi? Apakah engkau mengatakan amr itu pergi? Ya, ataqulu amron muntaliqan ya. Apakah engkau mengatakan amr itu pergi ya. Tapi maksudnya apakah engkau mengatakan, yani apakah engkau mengira ya, apa engkau menganggap? Wallahu alam ya. Atau maksudnya perkataan tapi tidak persis seperti kalimat itu ya. Itu kalimat secara makna. Terus maka amron adalah maf'ul pertama dan muntaliq adalah maf'ul yang kedua. Terus wa minhu qauluhu mata taqulul qulusa ar-rawasima yahmilna amma umma qasimi wa qasima. Mata taqulul, kapan ya? Mata kapan berarti ya? Kapan engkau mengatakan al-qulusa rawasia? Kulus yakni onta yang muda ya. Onta-onta yang muda yang cepat, rawasima. Yahmilna, mereka membawa umma qasim dan qasim ya. Umma qasim dan qasim ini yang orang yang dicintai oleh yang bertanya ini, penyair ini. Kapankah engkau mengatakan onta-onta yang muda yang cepat itu membawa ummu qasim dan qasima? Di sini maf'ul bih pertama adalah apa Mas? Kulusa. Maf'ul bih kedua yahmilna ya, yahmilna. Ya, lanjut. Falau kana al-fi'lul ghairu mudhari'in nahwu qala zaidun amrun muntaliqun lam yansibil qawlu maf'ulaini indal haula'i. Wa kadzalika in kana mudhari'an bi ghairi ta'in nahwu yaqulu zaidun amrun muntaliqun aw lam yakun masbuqan
bistifhamin nahwu anta taqulu amrun muntalikun au sabaqa au subiko majhul au subiqa bistifhamin walakin fusila bi ghairi dzarfin wala jarrin wa majrurin wala ma'mulin lahu nahwu anta taqulu zaidun muntalikun. Nggih, ini yang tidak terpenuhi syaratnya ya, diartikan dulu Mas. Maka seandainya fi'il itu mudhari tidak mudhari. Contohnya qala zaidun amrun muntalikun. Dia berkata Zaid berkata amrun muntalikun, amrun pergi. Maka qaul itu tidak menasabkan dua maf'ul menurut mereka ini, yakni ini ya Mas, haulai isyarah lil qarib, mereka ini yakni orang-orang keumuman orang-orang Arab. Terus dan demikian juga jika ia mudhari dengan selain tak. Contohnya yaqulu zaidun amrun muntalikun. Zaid berkata amrun muntalikun. Ya, ini juga tidak menasabkan. Terus atau tidak didahului dengan istifham. Contohnya engkau mengatakan amrun muntalikun, amr pergi. Ya. Atau diawali dengan istifham dan akan tetapi adanya pemisah dipisahkan dengan selain dzaraf dan tidak jar dan majrur dan tidak makmul untuknya. Ya. Contoh, apakah engkau mengatakan Zaid pergi, Zaid muntalikun? Faham ini Mas ya? Ini tidak terpenuhi syarat. Syaratnya fi'ilnya harus mudhari, ini terpenuhi. Syaratnya mudhari'nya diawali tak. Maksudnya diawali tak itu untuk mukhatab ya. Kalau diawali tak untuk hiya ya juga tidak boleh ya. Kemudian syaratnya lagi didahului istifham. Syarat ketiga. Syarat keempat, tidak ada pemisah antara istifham dengan fi'ilnya. Kecuali pemisah itu dzaraf atau jar majrur atau makmul dari qaul ini. Ya, syaratnya pertama mudhari'nya untuk mukhatab didahului istifham, tidak ada pemisah antara istifham dengan fi'ilnya. Lanjut Mas. Fa in fusila bi ahadiha lam yadurra nahwu indaka taqulu zaidan muntaliqan. Wa afid dari taqulu zaidan muntaliqan wa amron taqulu muntaliqan. Diartikan. Dan jika dipisahkan dengan salah satunya maka tidak mengapa. Contohnya apakah engkau memiliki di sisimu engkau mengatakan Zaidan muntaliqan, Zaid pergi. Ya, ini pisahnya dengan dzaraf inda. Terus dan apakah di rumah engkau mengatakan Zaid pergi. Ya, ini pemisahnya jar majrur ya, fidari takulu. Paham Mas ya? Antara a dan takulu pemisahnya fidari. Kalau tadi pemisahnya indaka, dzaraf. Kalau ini jar majrur. Terus dan apakah Amr mengatakan dan apakah Amr engkau mengatakan pergi. Artinya apakah engkau mengatakan Amr pergi ya, tapi Amrnya ditaruh di ini makmul Amr. Paham? Insyaallah paham ya. Kalau enggak paham nanti diulangi lagi. Iqra Mas Aris. Wa minhu qauluhu ajuhalan taqulu bani lu'ayyin la'amru abika am mutajahilina. Maka diantaranya adalah ucapannya, apakah engkau mengatakan bahwa Bani Lu'ay adalah orang-orang yang jahil? Ya, santum ya. Juhalan ini maf'ul bih yang kedua ditaruh di depan ya. Takulu a dan takulu pemisahnya maf'ul bih. Bani Lu'ay, bani maf'ul bih pertama, juhalan maf'ul bih kedua ya, ditaruh di depan. Ini boleh ya, juhalan. Terus demi umur ayahmu
ataukah engkau menyangka? Lah, apakah mutajahilina? Mereka pura-pura bodoh. Mereka pura-pura bodoh. Mutajahilina alifnya alif itlaq ya. Asalnya adalah jamak mudzakkar salim, mutajahilina ya. Alifnya alif itlaq. Apakah engkau mengatakan Bani Lu'ay itu bodoh atau pura-pura bodoh? Terus fa Bani Lu'ay maf'ulun awwalun wa juhalan maf'ulun sanin. Diartikan. Dan Bani Lu'ay adalah maf'ul yang pertama dan juhalan adalah maf'ul yang kedua. Terus wa idza ijtama'atis syurutu al-madhkuratu jaza nasbul mubtada'i wal khabari maf'ulaini litakulu nahwu atakulu zaidan muntaliqan wajaro jaza itu jaza bukan jaro ya, yang jaro ditambahi titik saja biar jadi jaza. Wajaza raf'uhuma alal hikayati nahwu atakulu zaidun muntaliqun. Maka apabila terkumpul syarat-syarat yang disebutkan maka boleh menasab mubtada dan khobar sebagai dua maf'ul. Untuk takulu. Untuk paham Mas ya? Sebagai dua maf'ul untuk takulu. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Terus contoh, apakah engkau mengira Zaid berdiri, maka boleh Zaid apa Mas? Pergi ya. Dan boleh merofakkan keduanya di atas ketentuan hikayah. Ya. Contoh, apakah engkau mengira Zaid pergi? Ya. Kemudian Ibnu Malik menyebutkan perkataan atau logat sebagian Arab tentang masalah ini, takulu ini. Wa ujriyal qaulu kadzannin mutlaqo, dan diberlakukan qaul seperti dzon secara mutlak, ya ini enggak butuh syarat ya. Kalau tadi yang syarat yang 4, ini enggak butuh syarat. Entah itu madi, entah itu goib fa'ilnya, entah didahului istifham, entah ada pemisah, pokoknya enggak ada syarat. Inda Sulaimin, pada Sulaim, yakni Bani Sulaim atau suku Sulaim, wallahu alam. Nahwa semisal kul dza musfiqo ya, katakanlah dza maf'ul bi pertama, ani hadza, ini musfiqo, orang yang apa musfiqo ya, orang yang lembut hatinya ya. Syafaq itu disebut syafaq karena awan yang tipis. Ini orang yang lembut hatinya atau lunak hatinya. Lanjut Mas. Asyara ila madhabis sani lil arabi fil qawli wa huwa madhabu Sulaimin fayujruna al qawla mujradhani fi nasbil maf'ulaini mutlaqan ay sawa'un kana mudhari'an am ghayra mudhari'in. Wujidat fihi syurutul madhkuratu am lam tujad. Fadzalika nahwu kul za musfiqon, fadza maf'ulun awwalun wa musfiqon maf'ulun tsanin. Dan beliau mengisyaratkan kepada mazhab yang kedua, pada apa? Oleh orang Arab dalam suatu pendapat. Ya lah. Dalam masalah qaul. Dalam masalah qaul. Ya, paham ya? Qaul maksudnya kata qala itu ya. Qaul, masdarnya kan qaul. Dalam masalah qaul ini ya, dalam masalah fi'il qala. Terus yaitu adalah mazhab Sulaim. Maka mereka memberlakukan qaul dengan seperti berlakunya zonna di dalam menasabkan dua maf'ul secara mutlak. Yakni sama saja apakah dia mudhari ataukah selain mudhari. Didapati di dalamnya syarat-syarat yang disebutkan ataupun tidak didapati. Dan hal itu contohnya seperti contoh, katakanlah inilah orang yang lembut hatinya. Jadi kul bukan mudhari, tidak didahului istifham ya. Kemudian apalagi bukan mukhatab ya. Terus maka dza adalah maf'ul yang pertama dan musfiqon adalah maf'ul yang kedua. Wa min dzalika qauluhu qalat wa kuntu rajulan fatina hadza la'amrullahi Isra'ina. Dan di antara hal itu ucapannya dia mengatakan
dan aku seorang laki-laki yang cerdas, ya, yang mengerti, cepat tanggap. Terus ini demi Allah adalah orang-orang Israel ya. Jadi ini ceritanya laki-laki, seorang suami berburu, dapat dob ya, dibawa kepada istrinya. Istrinya mengatakan hadza qalat, yakni dia mengatakan hadza isra'ina. Hadza maf'ul bih pertama untuk qala, isra'ina maf'ul bih kedua ya. Isra'ina maksudnya Israila. Sebagian ada yang mengganti gitu ya. Jibril, Jabroil, Mikail, Mikala ya. Allah alam. Ilyas, Ilyasin menurut sebagian kaul, menurut sebagian pendapat. Ini maf'ul bih 2. Hadza maf'ul bih pertama dari qolat di awal ya. Dia berkata, yakni istriku itu berkata, hadza Isra'ina. Ini adalah Israel, yakni perubahan dari orang-orang Bani Israel yang dirubah ya. Jadi terus fahadza maf'ulun awwalun liqolat wa Isra'ina maf'ulun sanin. Maka hadza adalah maf'ul pertama dari qolat untuk qolat, dan Isra'ina adalah maf'ul yang kedua. Allah ta'ala alam ya. Alhamdulillah ya, selesai bab dzonna dan akhawatuha. Berikutnya adalah Al-babul khamisa asara a'lama wa ara. A'lama itu ya, bukan a'lamu. A'lama fi'il madhi, menasabkan 3 maf'ul bih. Begitu juga ara. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.